Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Bidan Ayu. Oke teman-teman, sekarang Bidan Ayu mau membahas apa ya? Jadi Bidan Ayu ini, maaf ya teman-teman, sebelumnya Bidan Ayu sudah vakum selama kurang lebih 1 tahun ya. Jadi benar-benar sibuk dan belum bisa mengurus YouTube. Nah, kali ini Bidan Ayu mau memberikan video mengenai masalah-masalah yang terjadi saat proses persalinan normal. Jadi, saat menjelang persalinan normal, itu ada kemungkinan gagal ya teman-teman ya. Jadi nggak 100% jika mau melahirkan normal itu selalu berjalan mulus, selalu berjalan secara teratur ya. Nah, karena di persalinan normal ini banyak kategori-kategori yang harus dilewati. Nah, jika dalam kategori yang dilewati itu masih dalam batas normal dan bisa dilanjutkan untuk melakukan proses persalinan normal, itu bisa kita lanjutkan untuk melakukan proses persalinan normal tersebut ya. Yang pertama salah satunya yaitu CPD. CPD itu yang biasanya kita sebut panggul sempit. Jadi jika anak pertama kita kan belum pernah melakukan proses persalinan ya. Jadi kita tidak tahu panggulnya cukup atau bisa melewatin janin atau tidak ya. Karena kepala janin itu bagian terkeras dari janin ya. Jadi kemungkinan kalau anak pertama itu ada kemungkinan CPD, apalagi jika bayinya itu beratnya lebih dari 3 kilo ya. Nah, itu bisa ketahuan biasanya jika sudah ada pembukaan. Para ibu-ibu muda khususnya biasanya kan tidak mungkin ya mau diperiksa dalam kecuali kalau sudah menjelang proses persalinan. Karena kenapa? Karena kalau periksa dalam itu terasa agak sakit dan tidak nyaman di bagian kemaluan ya. Karena kalau menjelang proses persalinan harus dilakukan pemeriksaan dalam. Karena apa? Karena harus melihat pembukaan rahimnya sudah ada atau belum, apa sudah memang memasukin proses persalinan, proses skala 1 yang mendekati proses persalinan apa belum ya. Itu kita bisa tahu sudah masuk proses persalinan atau belum ialah dengan melihat pembukaan porsionya, ialah pembukaan rahimnya ya. Nah, di situ nanti ketahuan nih waktu bidannya periksa dalam atau dokternya periksa dalam, nanti teraba tulang panggul dari si calon ibu yang melahirkan itu. Tulang panggulnya itu lebar atau sempit, kira-kira bisa melewatin kepala janinnya atau tidak. Nah, disitulah bisa ketahuan pinggul sempit tidaknya ya. Beberapa pemeriksaan juga bisa dilakukan melalui pemeriksaan luar ya. Pemeriksaan luar itu biasanya diukur panggulnya, tapi biasanya lebih akurat lagi saat menjelang proses persalinan yang ditandai dengan nyeri perut bagian bawah yang menjalar ke pinggang sama mengeluarkan lendir bercampur darah. Itu biasanya diperiksa melalui pemeriksaan dalam. Nah, itu bisa menegakkan diagnosa panggul kita sempit atau tidaknya. Itu kita membahas mengenai panggul sempit tidaknya ya. Kemudian ada juga kendala di proses persalinan normal ini yaitu plasenta previa ya. Tapi plasenta previa ini bisa ketahuan melalui hasil USG. Jadi kalau kita sebagai ibu pastinya pernah USG ya, tapi beberapa ada yang mungkin untuk yang keterbatasan ekonomi untuk USG kan tidak tahu ya.
bukan tidak tahu. Untuk USG kan berat ya, karena USG kan harganya cukup mahal ya. Kemungkinan cuman dilakukan pemeriksaan ke bidan, mendengarkan detak jantung. Nah, tapi biasanya kalau plasenta previa itu bisa dilihat dari ciri-cirinya. Salah satunya yaitu mengeluarkan darah segar dari kemaluan. Ya, jadi untuk para bidan juga harus waspada dan hati-hati jika yang dikeluarkan calon ibu melahirkan itu darah segar dan ibunya belum pernah USG sama sekali. Wajib sekali kita lakukan inspekulo. Inspekulo itu melihat apakah ada pendarahan di mulut rahim. Nah, kalau mengeluarkan darah di mulut rahim itu kemungkinan besar dicurigai adanya plasenta previa atau plasenta menutupin jalan lahir. Nah, itu 100% tidak bisa melahirkan normal. Karena kenapa? Di sini logikanya plasenta itu gumpalan darah ya teman-teman ya. Di plasenta berfungsi untuk memberikan asupan makanan untuk calon bayi kita, untuk memberikan makanan kepada janin di dalam kandungan. Nah, tapi kalau sudah menjelang persalinan, menutupi jalan lahir dan kepala mau melewati jalan lahir, itu pastinya terbentur si plasenta itu. Sedangkan plasenta itu isinya darah ya. Jadi kalau disenggol ataupun ditekan dengan kepala bayi pasti mengeluarkan darah. Nah, itu kalau pendarahan banyak, akibatnya bisa membuat ibunya HB-nya rendah dan bisa membuat ibunya shock. Dan kasus-kasus plasenta previa ini kebanyakan ibu mengalami HB rendah dan bisa mengancam nyawa bayinya juga ya teman-teman. Kalau misal pendarahan, kemungkinan takutnya terjadi komplikasi pada bayinya dan sehingga membuat bayinya itu stres. Jika bayi stres, detak jantung cepat, itu bisa membuat bayinya kenapa-napa ya. Ini baru 2 pembahasan ya. Untuk selanjutnya ada juga distosia bahu, kemudian prolaps tali pusat. Prolaps tali pusat itu tali pusat keluar sedikit. Nah, itu berbahaya ya. Kemudian janin terlilit tali pusat. Nah, ini banyak juga ya yang melahirkan dengan lilitan tali pusat tapi masih bisa melahirkan normal. Nah, kategori terlilit tali pusat itu gimana? Jadi kalau terlilit tali pusatnya panjang dan terlilitnya cuma hanya 1 kali, itu masih ada kemungkinan besar bisa melahirkan normal. Dengan catatan ketuban belum pecah dan kategori persalinan normalnya bisa dipenuhi semua, yaitu kategori persalinan normal itu pembukaan 1 sampai 10 itu berjalan dengan lancar, dengan kontraksi yang teratur dan dengan detak jantung bayi yang normal, tensi ibu yang normal. Jadi semua harus benar-benar sesuai kategori proses persalinan normal ya teman-teman. Nah, lanjut, jika terjadi gawat janin itu juga nggak bisa diteruskan untuk persalinan normalnya. Gawat janin itu ditandai dengan detak jantung yang tiba-tiba melemah, lambat, atau lebih cepat. Nah, itu ditandakan janinnya itu sudah mulai stres. Lanjut, jika bayi sungsang. Jadi kalau bayinya sungsang, kemungkinan operasi juga. Apalagi kalau sudah ketahuan di awal dan berat janinnya itu besar. Besarnya berapa? Lebih dari 3 kilo ya. Kemungkinan kalau berat bayi sudah lebih dari 3 kilo ditakutkan nanti kepalanya nyangkut ya teman-teman. Jadi jika terjadi posisi sungsang di trimester akhir menjelang persalinan, itu jangan dicoba-coba untuk melahirkan normal, apalagi di bidan ya. Harus di rumah sakit kalaupun mau mencoba melahirkan normal. Jadi jika terjadi sesuatu dan
membutuhkan pertolongan cepat, bisa langsung dilakukan segera, karena di rumah sakit kan lebih lengkap ya. Kemudian ada juga yang istilahnya namanya atonia uteri. Atonia uteri itu apa? Kontraksinya yang tidak teratur. Jadi kalau persalinan normal kontraksi harus teratur, ialah kontraksinya semakin lama semakin cepat, semakin sakit dan tidak berhenti ya. Itu kategori persalinan normal yang bagus, yang sesuai kategori. Tapi kalau tiba-tiba namanya atonia uteri itu tiba-tiba nanti hisnya atau kontraksinya itu hilang. Jadi habis kontraksi bagus, kontraksinya sakit, tiba-tiba hilang. Habis itu pembukaannya nggak nambah-nambah. Nah, itu tidak bisa dilanjutkan juga untuk proses persalinan normalnya. Kemudian ada juga yang emboli air ketuban. Nah, emboli air ketuban ini sampai saat ini belum diketahui penyebabnya. Saya juga masih mencari info mengenai emboli air ketuban, dan bahkan sempat viral ya untuk emboli air ketuban ini. Ya, jadi emboli air ketuban itu juga bisa terjadi, tapi sangat-sangat jarang ya. Dan jangan lupa ketika menjelang persalinan atau saat kita hamil banyak-banyak berdoa, semoga diberikan kelancaran, kesehatan bagi ibu dan bayi, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi saat proses persalinan berlangsung, karena semua itu qodratullah, semua kuasa Allah, Allah yang bisa membolak-balikan seluruh yang ada di dunia ini. Jadi kembali lagi ke kepercayaan kita masing-masing untuk berdoa sebelum menjelang persalinan dan saat proses kehamilan. Oke teman-teman, stay tune. Ada sedikit gambaran untuk pasien kami yang gagal persalinan normal ya. Sudah dicoba melahirkan normal tapi masih tidak bisa dengan diagnosa atonia uteri ya. Jadi tiba-tiba hisnya hilang dan ibunya sudah kelelahan, jadi tidak bisa dilanjutkan untuk proses persalinan. Satu lagi, proses persalinan kita sebagai seorang ibu harus kuat untuk mengejan saat menjelang proses persalinan ya. Jadi ngeden harus kuat dan harus semangat dan yakin bahwa kita bisa melahirkan secara normal. Oke teman-teman, thank you sudah stay tune video Bidan Ayu. Nanti insya Allah akan dilanjutkan video-video yang selanjutnya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk ibu-ibu yang belum mengetahui mengenai ilmu-ilmu kebidanan. Oke, untuk teman-teman jika ada pertanyaan boleh komentar di kolom komentar bawah, dan jika ada request boleh komentar juga request mau dibikinin video ini Ibu Bidan, ataupun ada pertanyaan boleh komentar di kolom komentar bawah, dan jika ada request boleh komentar juga request mau dibikinin video ini Ibu Bidan, ataupun ada pertanyaan. Nanti jika komentarnya terpilih nanti saya akan angkat menjadi saya jadikan video untuk teman-teman agar teman-teman bisa mengetahui info-info seputar ilmu kebidanan ya. Oke, thank you for watching. Tunggu video bidan Ayu yang selanjutnya. Bye bye.